Prodi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan limpahnya lah sehingga kita dapat menghadiri kuliah daring ini. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Bulan Menurut Perspektif Sains. Bulan menurut perspektif sains. Bulan ini pengertian bulan. Bulan secara umum. Bulan adalah bola batu raksasa yang mengitari bumi. Permukaannya gersang, dipenuhi kawah yang berasal dari ledakan meteorit miliaran tahun yang lalu. Bulan mungkin terbentuk saat planet lain bertubrukan dengan bumi muda. Pecahan batuan dari peristiwa itu muncul bersama dan membentuk bulan. Bulan secara etimologi. Bulan atau moon dalam bahasa Inggris, Luna dalam bahasa Romawi, Artemis dalam bahasa Yunani adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Jika dilihat dari posisinya, bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dengan bumi. Bulan juga menjadi benda yang kedua yang paling terang setelah matahari dan satu-satunya permukaan benda langit yang diamati dengan mudah. Bulan secara geologi. Secara geologi, saat ini bulan dapat disebut mati karena hampir tidak adanya energi internalnya. Hanya ada pemasaran radioaktif di lapisan luarnya. Tidak ada aktivitas gunung berapi. Juga tidak ada pergeseran lempeng permukaannya seperti di bumi. Karenanya tidak ada gempa atau pegunungan hasil lipatan lempeng atau pegunungan yang ada hanya bagian tepi kawah. Jarak rata-rata bumi ke bulan dari pusat ke pusat adalah 384.403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Diameter bumi adalah 3.474 km, sedikit lebih kecil dari seperempat diameter bumi. Ini berarti volume bulan hanya sekitar 2%. Volume bumi dan tarikan gravitasi di permukaannya sekitar 17% daripada tarikan gravitasi bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari periode orbit, dan variasi periodik dalam sistem bumi ke bulan matahari bertanggung jawab atas terjadinya fase-fase bulan yang berulang setiap 29,5 hari. Periode sinodik. Massa jenis bulan 3,4 gram per sentimeter kubik adalah lebih ringan dibandingkan massa jenis bumi 5,5 gram per sentimeter kubik, sedangkan massa bulan hanya 0,012 massa bumi. Gerakan bulan. Gerakan bulan ada dua, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Dalam satu kali rotasi, bulan memerlukan waktu sama dengan satu kali revolusinya mengelilingi bumi. Saat ini, bulan berotasi setiap 27,3 hari sekali. Revolusi bulan. Revolusi bulan ada dua, yaitu revolusi terhadap planet bumi dan revolusi terhadap matahari bersama bumi. Bagian-bagian bulan. Pertama, Terra, yaitu daerah terlihat terang ditaburi kawah. 2. Marta, yaitu daerah gurun batuan gelap yang diselubungi lava basah, hanya sedikit terdapat kawah. Ketiga, lembah. Terdapat banyak lembah sempit atau ril, ada yang memanjang hingga 100 km. Keempat, gunung. Ada yang mencapai sekitar 8.000 meter. Kelima, kawah. Diduga jumlahnya mencapai 40.000 dengan diameternya antara 2 sampai 200 km. Kawah ini kemungkinan berasal dari kegiatan vulkanis dan tumbukan meteorit. Fase dan aspek bulan. Fase bulan terdiri dari 5.
yaitu fase bulan baru atau bulan tidak nampak. Yang kedua, kuartil pertama terjadi 7 minggu 3/8 hari disebut bulan sabit, dan bulan purnama 14 minggu 3/4 hari disebut bulan penuh. Kuartil ketiga 22 minggu 1/8 hari bulan sabit, dan kuartil keempat 28 minggu 1/2 hari menjadi bulan baru kembali. Aspek-aspek bulan terdiri dari 3. Yang pertama, aspek konjungsi, yaitu kedudukan bulan searah dengan matahari. Yang kedua, aspek oposisi, yaitu kedudukan bulan berlawanan arah dengan kedudukan matahari dilihat dari bumi. Yang ketiga, aspek kuarter, yaitu pada saat bulan menempati kedudukan tegak lurus terhadap garis penghubung bumi matahari. Pada fase ini bulan menunjukkan pada fase perbani, yaitu bulan yang terang hanya setengahnya. Pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan dan revolusi bulan mengakibatkan terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Ketika pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika pasang turun, permukaan air laut akan turun. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut di bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik gravitasi bulan sehingga terjadi pasang naik. Sebaliknya, air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan akan pasang surut. Selain dari pasang surut yang biasa terjadi 2 kali sehari, dapat terjadi pula pasang surut yang istimewa tinggi dan rendahnya. Pasang purnama terjadi pada kedudukan bulan baru dan pada bulan purnama. Pasang mati terjadi pada kedudukan bulan pada perempatan awal dan perempatan akhir. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan mendapat amal jariah. Saya memohon maaf jika ada terjadi kesalahan baik secara lisan maupun secara tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.